Saat ini, tepat di detik kamu mendengarkan kalimat ini, alam bawah sadarmu itu lagi sibuk banget memproses sekitar 11 juta keping informasi. 11 juta, itu angka yang luar biasa besar. Benar banget. Tapi, sadar nggak sih kamu kalau dari jutaan data itu, otakmu mungkin secara sengaja membuang peluang-peluang emas yang sebenarnya bisa bikin kamu mencapai kehidupan impianmu? Membuang peluang demi kelangsungan hidup. Tepat. Entah itu saldo bank yang terus bertambah, pekerjaan yang memuaskan, atau ya hubungan yang ideal. Mengapa? Karena secara biologis, sistem sarafmu mungkin menganggap menjadi sukses dan kaya raya itu sebagai ancaman mematikan. Ancaman bagi zona nyaman ya. Nah, selamat datang di sesi bedah mendalam kita. Hari ini, misi kita adalah membongkar rasa tidak mungkin dalam pikiran kita dan meretas sistem biologis kita sendiri. Betul. Kita bakal cari tahu gimana sebenarnya kita bisa mewujudkan kehidupan impian menggunakan sebuah konsep yang lagi rame banget diomongin, yaitu quantum leaping atau lompatan kuantum. Konsep yang sangat menarik. Hari ini kita membedah sebuah sumber yang luar biasa dari video Jamie C yang berjudul Quantum Leap into Your Wealthiest Timeline. Dan tenang aja, meski ada kata kuantum yang kedengarannya kayak, papan tulis penuh rumus fisika. Fisika teoretis yang bikin pusing ya. Iya, persis. Obrolan kita hari ini bakal dikemas dengan santai, ringan, dan sederhana banget. Kita cuma fokus pada mekanismenya, tanpa bahasa dewa. Karena konsep dari Jamie C ini pada dasarnya adalah perpaduan yang sangat elegan antara fisika teoretis, khususnya perilaku partikel subatomik, dengan neurobiologi dan psikologi murni. Jadi ini bukan cuma sekedar sihir afirmasi gitu ya? Bukan sama sekali. Tinggi ada mekanisme strukturalnya di dalam tubuh kita yang menjelaskan kenapa lompatan hidup ini bisa terjadi. Dan yang lebih penting, kenapa kita seringkali ngerasa terjebak di tempat yang sama bertahun-tahun. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari kata yang paling mengintimidasi dulu deh, kuantum. Silakan. Kalau kita bicara soal partikel subatomik yang katanya berbentuk gelombang, kemungkinan aku harus skeptis sedikit di sini. Apa Jamie C mengklaim kalau secara harfiah kita bisa mengubah realitas fisik pakai pikiran kita kayak trik sulap? Tentu nggak sesederhana trik sulap. Atau kita lagi pakai fisika kuantum sebagai metafora aja buat ngejelasin neuropsikologi. Karena buat kamu yang dengerin dan suka logika, melompat dari elektron itu gelombang, jadi aku tiba-tiba dapat promosi jabatan, itu loncatan logikanya jauh banget. Segala hal fisik yang kamu lihat di sekelilingmu, Kayak mikrofon ini. ya mikrofon ini, mejamu, bahkan tubuhmu, kalau dilihat di bawah mikroskop elektron, pada akhirnya cuma sekumpulan partikel subatomik. Dan di ranah kuantum, partikel-partikel ini nggak statis. Nggak statis, gimana maksudnya? Mereka berada dalam kondisi gelombang kemungkinan atau wave of possibility. Artinya, mereka punya potensi untuk jadi apa aja sampai mereka diobservasi. Oke, sampai diobservasi. Nah, Jamie pakai prinsip observasi kuantum ini sebagai kerangka untuk menjelaskan potensi manusia. Dalam konteks hidup kita, segala versi dari dirimu, versi yang bebas finansial, versi yang bahagia, semuanya udah eksis sebagai sebuah potensi di luar sana. Wow, jadi kalau aku boleh bikin analogi biar lebih membumi ya, ini ibarat kita lagi buka Netflix di malam hari. Analogi yang menarik, gimana tuh? Semua film, semua serial, semua alur cerita dari berbagai genre, itu kan udah ada di dalam server mereka. Film dokumenter, komedi, thriller, semuanya eksis barengan. Betul, semuanya tersedia. Tapi film itu nggak bakal benar-benar main dan mewujud di layar TV kita sampai kita milih dan neken tombol play. Nah, tombol play ini dalam dunia kuantum atau psikologi adalah apa yang disebut Jamie sebagai observasi. Tepat sekali. Analogi Netflix itu ngerangkum mekanismenya dengan sempurna. Jadi observasi itu kayak gambaran mental yang jelas gitu. Benar, tombol play itu adalah observasi sadar kita. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana partikel kuantum, atau dalam analogimu tadi, potensi hidupmu, bereaksi terhadap pengamatan tersebut. Mereka mulai berubah wujud. Iya, mereka keluar dari status gelombang yang tidak pasti dan mulai bermaterialisasi menjadi serangkaian kejadian, peluang dan sinkronisitas, hanya ketika kamu punya visi yang tajam. Masuk akal. Jamie nekenin satu poin krusial, kalau kamu punya impian besar, dan kamu bisa ngelihat itu dengan jelas di pikiranmu, tanpa konflik batin,
Itu adalah indikasi biologis kalau tujuan tersebut memang bagian dari jalur hidupmu. Oke, konsepnya indah banget. Kalau kamu, ya kamu yang lagi dengerin, bisa ngebayanginnya berarti potensi itu valid dan siap diputar. Tapi, Tapi ada tapinya nih. iya, disinilah logikaku mulai berontak. Kalau mekanismenya sesederhana nekan tombol play lewat imajinasi, kenapa sekarang kita semua belum jadi miliarder yang lagi santai di kapal pesiar? Pertanyaan yang sangat realistis. Kenapa kita masih sering panik pas lihat tagihan di akhir bulan? Apa sih sebenarnya yang memblokir gelombang kemungkinan itu buat masuk ke realitas kita? Nah, ini membawa kita ke penjaga gerbang paling absolut dalam diri manusia, yaitu alam bawah sadar. Alam bawah sadar, Diri oke. manusia itu pada dasarnya terbagi jadi dua kompartemen. Ada pikiran sadar kita di area prefrontal cortex yang mengendalikan logika dan keinginan. Tapi, bagian ini cuma menyumbang sekitar 5% dari total operasi mental kita. Cuma 5%. Jadi ini bagian yang suka teriak, aku mau penghasilan pasif yang gede gitu ya? Persis. Tapi kemudian, ada 95% sisanya, alam bawah sadar kita, yang sebenarnya ngejalanin seluruh pertunjukan di balik layar. Tunggu. Mari kita bahas soal angka yang kamu sebut di awal tadi, 11 juta keping informasi. Iya, pikiran sadar kita yang sangat kita banggakan itu cuma mampu memproses sekitar 50 hingga 100 bit data per detik. Wow, itu kecil banget perbandingannya. Sangat lambat, makan banyak energi, dan gampang lelah. Sebaliknya, alam bawah sadar kita memproses sekitar 11 juta bit data per detik secara otomatis. 11 juta bit, gila. Iya, dia bertindak kayak filter raksasa tak kasat mata. Dia mindai setiap detail dari lingkunganmu, bahasa tubuh orang, peluang bisnis di jalan, nada suara bosmu, dan nentuin informasi mana yang boleh masuk ke kesadaranmu yang cuma 50 bit tadi. 11 juta berbanding 50 bit. Kalau kekuatan alam bawah sadarku semenghancurkan itu, rasanya kayak bawa pistol air mainan buat madamin kebakaran hutan dong. Memang terkesan tidak seimbang. Terus atas dasar apa sih penjaga gerbang ini nyaring informasi? Kenapa dia malah buang peluang yang justru bisa bikin aku kaya? Dia nyaring berdasarkan program masa lalumu. Berdasarkan keyakinan inti yang ditanamkan sejak kamu kecil, pengalaman traumatik, atau narasi sosial yang terus kamu dengar. Jadi dia nggak peduli itu baik atau buruk buat kita. Sama sekali nggak. Alam bawah sadar nggak menilai apakah informasi itu baik atau buruk buat masa depanmu. Dia cuma mencari apa yang familiar. Familiar. Sesuatu yang udah biasa kita rasain. Betul. Kalau sejak kecil kamu diprogram sama narasi uang itu akar kejahatan, atau orang kaya itu jahat, maka pas ada peluang bisnis miliaran lewat di depan mata, filter 11 juta bit tadi bakal ngehapus itu dari pandangan sadarmu. Aku nggak bakal lihat peluangnya sama sekali. Kamu nggak akan lihat. Kamu justru cuma bakal lihat hambatannya, masalahnya, dan alasan kenapa ide itu bakal gagal. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jamie sempat nyebutin satu detail yang bener-bener ngubah cara pandangku. Detail yang mana tuh? Dia bilang kalau alam bawah sadar itu nggak punya kompas moral. Dan sama sekali nggak bisa bedain mana kebenaran objektif dan mana kebohongan. Dia cuma mesin penerima perintah. Memang begitu sifat dasarnya. Nah, kalau alam bawah sadar itu sepolos dan semekanis itu, bukankah kita bisa dengan gampang ngeretasnya? Secara teoretis, ya. Kenapa kita nggak berdiri aja di depan cermin setiap pagi terus teriak, saya miliarder, saya luar biasa, dan ngelabui otak kita sampai kita beneran kaya? Kan katanya dia nggak bisa bedain bohong dan jujur. Meretasnya emang tujuan utama kita. Dalam neuroscience, ini disebut memanfaatkan neuroplasticity atau plastisitas otak. Otak kita bisa diubah jalur sarafnya lewat pengulangan. Berarti teriak di cermin harusnya berhasil dong? Nggak juga. Berteriak di depan cermin itu seringkali gagal total. Loh, kenapa? Katanya tadi bisa diubah pakai pengulangan? Karena ada rintangan evolusioner yang jauh lebih tua dan lebih kuat dari sekedar kata-kata, yaitu sistem saraf otonom kita. Ini bukan cuma soal apa yang kamu katain, tapi tentang apa yang tubuhmu percayai. Sistem saraf. Jadi ini bukan lagi sekedar mindset di kepala dong, tapi respons fisik di tubuh kita. Tepat. Otak purba dan sistem saraf kita dirancang ratusan ribu tahun lalu dengan satu metrik sukses aja, yaitu kelangsungan hidup. Dan bagi otak purba, kelangsungan hidup itu artinya berada di lingkungan yang sudah dikenal. Jadi yang familiar itu dianggap aman, walaupun aslinya nyiksa. Persis.
Sesuatu yang baru dan drastis berarti ancaman predator. Nggak peduli betapa indahnya hal baru itu. Disinilah letak konsep kunci dari Jamie Say, yaitu believability atau tingkat keterpercayaan. Oke, coba aku pahamin ini pakai contoh nyata. Kalau aku saat ini lagi susah banget bayar cicilan mobil, terus aku merem dan memvisualisasikan diriku beli pulau pribadi pakai uang tunai besok pagi. Tubuhmu pasti bakal berontak. Iya, tubuhku bukannya merasa termotivasi, malah nganggap ide beli pulau itu sebagai ancaman mematikan. Tubuhmu bakal ngerespon seolah-olah ada harimau purba di depanmu. Sistem sarafmu bakal langsung memicu respons fight, flight, fawn, atau freeze. Melawan, kabur, patuh, atau diam terpaku. Betul. Amigdalamu menyala, detak jantung naik dikit tanpa kamu sadari, dan seketika itu juga, alam bawah sadarmu narik rem darurat. Dia bilang, tidak, ide pulau pribadi ini terlalu asing, terlalu bahaya buat rutinitas kita. Visi lompatan kuantum itu dibatalkan sebelum sempat dimulai. Astaga, jadi apa makna dari semua ini? Ini tuh persis banget kayak orang yang baru pertama kali daftar ke gym. Analogi yang sangat pas. Bayangin kamu baru pertama kali masuk ke tempat fitness, belum pernah angkat beban seumur hidupmu, terus nekat nyoba ngangkat barbel 100 kilogram. Ototnya pasti hancur. Benar, ototmu nggak bakal tiba-tiba jadi kuat cuma karena kekuatan afirmasi, saya kuat, saya kuat. Tubuhmu bakal shock, otot robek, cedera parah, dan otakmu bakal bikin trauma yang bikin kamu nggak mau lagi ke gym itu. Sangat logis. Otot finansial dan mental kita rupanya bekerja dengan mekanisme biologis yang persis sama. Kamu harus mulai dari beban 10 kilogram dulu ya kan? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, itulah alasan kenapa banyak orang cerdas dan pekerja keras ngerasa terjebak. Mereka menargetkan lompatan yang terlalu masif buat sistem saraf mereka. Bebannya kelamaan di 100 kilo. Jamie ngasih contoh teknis yang bagus. Kalau penghasilanmu sekarang $5.000 sebulan, melompat langsung memvisualisasikan $100.000 sebulan bakal memicu alarm bahaya di tubuh. Terus solusinya gimana? Turunkan visinya ke sesuatu yang sistem sarafmu bisa terima sebagai kenyataan yang aman dalam jangka pendek. Katakanlah 3 bulan ke depan. Targetkan $10.000 dulu. Oh, oke. Jadi kita ngelabuin sistem saraf biar alarm keamanannya nggak nyala. Pas kita bilang $10.000, tubuh kita bakal mikir, oh cuma naik dikit, ini nggak bakal bunuh kita. Oke, silakan masuk. Bener. Saat tubuhmu merasa aman, kamu nggak akan ngalamin kelumpuhan tindakan atau paralisis. Atau kebalikannya, hyper-hustling. Hyper-hustling, itu kayak kerja non-stop sampai burnout gitu? Ya, itu pas kamu kerja mati-matian, mencoba ngontrol setiap detil mikro, karena sebenarnya sistem sarafmu lagi panik. Pekerjaan yang dilakuin dari ruang kepanikan nggak akan ngehasilin lompatan kuantum. Itu cuma ngehasilin kelelahan kronis. Oke, ini benar-benar masuk akal. Sekarang kita udah paham anatomi masalahnya nih. Kita tahu potensi kuantum dipanggil lewat observasi, dan kita tahu visinya harus diskalakan biar tubuh percaya. Langkah yang tepat. Tapi gimana langkah konkret prakteknya di kehidupan sehari-hari? Karena teorinya sih bagus, tapi anggaplah aku udah nulis target 3 bulanku, terus tiba-tiba di siang bolong bosku marah besar, klien batalin kontrak, dan otakku langsung mode panik. Wah, bangkrut nih. Realitas sehari-hari memang sering memicu stres. Nah, gimana sumber kita, Jamie Xie, nawarin solusi harian yang nggak butuh waktu berjam-jam buat meditasi di gunung? Jamie membagikan taktik sehari-hari yang dirancang khusus untuk meregulasi sistem saraf di tengah kekacauan hidup. Dan yang pertama, memanfaatkan ritme sirkadian tubuh kita sendiri. Dia menyebutnya jendela 60 detik. Menarik. Kapan persisnya jendela waktu emas ini kebuka? Ada 2 momen paling krusial dalam 24 jam. 60 detik pertama saat kamu baru buka mata dari tidur, dan 60 detik terakhir sebelum kamu benar-benar terlelap di malam hari. Kenapa harus di waktu-waktu itu? Secara biologis, pada momen transisi hipnagogik dan hipnopompik ini, gelombang otak kita melambat dari gelombang beta yang serba analitis turun ke frekuensi alfa dan theta. Frekuensi yang lebih rileks ya? Betul. Pada frekuensi ini, pikiran sadar yang 5% tadi yang kerjanya selalu meragukan dan mengkritik, sedang tidur. Penjaga gerbangnya lagi nggak bertugas. Jadi ini ibarat satpam perusahaannya lagi pergi ke toilet, dan kita punya waktu 60 detik buat menyelundupkan dokumen rahasia langsung ke meja direktur utama, yaitu alam bawah sadar kita.
Analogi yang sangat brilian. Tepat seperti itu. Jamie menyarankan untuk menyiapkan catatan impian di aplikasi Notes di HP-mu. Nulisnya harus gimana tuh? Tulis visimu dalam bentuk present tense, seolah-olah itu sedang terjadi saat ini juga. Misalnya kayak, aku seneng banget hari ini karena gitu. Ya, misalnya, saya bangun pagi ini merasa sangat damai karena bisnis saya menghasilkan pendapatan yang konsisten dengan mudah. Lalu, bacalah catatan itu secara emosional di jendela 60 detik tadi. Pas otak analitisnya lagi tidur, Tanpa filter dari pikiran sadar, alam bawah sadar nelan informasi tersebut sebagai sebuah fakta yang emang lagi terjadi. Jika diulang setiap hari, ini secara harfiah bakal membangun jalur saraf baru. oke, itu buat pagi dan malam. Tapi gimana dengan skenarioku tadi? Pas di tengah hari, sistem sarafku dibajak stres kerjaan. Taktik keduanya apa? Taktik selanjutnya fokus pada narasi internal dan kebersihan sistem saraf, atau nervous system hygiene. Sadar atau enggak, saat kita stres, suara di dalam kepala kita seringkali jadi musuh terbesar. Benar banget, suara yang suka bikin skenario terburuk itu kan? Iya, dia mulai memutar skenario bencana. Jamie nekanin pentingnya melatih suara internal itu menjadi high person atau sahabat terbaik yang tugasnya menenangkan, bukan menghakimi. Ngomong ke diri sendiri, tenang, semua bakal baik-baik aja gitu. Persis. Suara yang menyela kepanikan dengan bilang, "Hey, kita aman, kita bisa selesain ini satu-satu. Nggak ada bahaya fisik di sini." Tapi dia nggak cuma nyuruh kita ngomong ke diri sendiri kan? Karena kadang tubuh tuh butuh intervensi fisik. Dia ada nyinggung soal gerakan spesifik buat tubuh yang lagi stres kan? Ini adalah bagian yang paling didukung sama neurobiologi klinis. Jamie sangat merekomendasikan praktek regulasi sistem saraf selama 5 menit sehari, bahkan pas kamu lagi nggak stres. 5 menit ngapain tuh? Salah satu metode paling sederhana dan efektif yang dia sebut adalah gerakan bilateral. Nah, disinilah aku benar-benar takjub. Pas dia bilang kalau jalan kaki santai, cuma sekedar jalan sambil ngayunin tangan kanan dan kiri secara menyilang, itu udah termasuk gerakan bilateral. Gimana sih mekanismenya? Kenapa hal sesederhana jalan kaki bisa ngehentiin panik? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang anatomi otak kita. Otak kita terbagi jadi dua belahan. Kiri yang logis dan analitis, serta kanan yang emosional. Oke, kiri logika, kanan emosi. Saat kamu ngalamin stres berat atau trigger trauma, belahan otak kananmu atau pusat emosi jadi terlalu aktif atau overdrive. Sementara otak kirimu meredup. Jadi kita nggak bisa mikir jernih. Komunikasi di antara keduanya terputus. Nah, saraf-saraf motorik di tubuh kita itu bersilangan. Saat kamu ngegerakin lengan atau kaki kirimu, kamu ngeaktifin otak kanan. Dan sebaliknya. Astaga, jadi dengan jalan kaki dan ngayunin tangan secara bergantian, kita secara harfiah lagi maksa kedua belahan otak ini buat ngobrol lagi. Tepat sekali. Gerakan bilateral secara mekanis memaksa pertukaran informasi melintasi korpus kalosum, jembatan yang hubungin kedua belahan otak. Wow, luar biasa. Otak kiri yang logis akhirnya bisa ngirim pesan ke otak kanan yang lagi panik, bilang, "Lihat, lingkungan kita aman, nggak ada ancaman." Ini langsung mutus siklus alarm dari sistem sarafmu. Jamie juga nyaranin EFT tapping yang punya efek menenangkan serupa. Mengetuk titik-titik tertentu di tubuh gitu ya. Fakta bahwa solusi buat masalah mental dan finansial yang kompleks kadang cuma butuh kita pakai sepatu dan jalan kaki 5 menit. Itu memberdayakan banget. Tapi ada satu peringatan keras dari Jamie yang rasanya nampar ego kita semua nih. Oh, tentang co-creation. Iya, setelah kita ngeredain sistem saraf dan nentuin tujuan, katanya ada aturan tak tertulis soal penciptaan bersama ini. Ini mungkin tahap yang paling sulit buat manusia modern yang terobsesi banget sama kontrol. Tugas utama kita dalam lompatan kuantum ini cuma menyetel tujuan di alam bawah sadar dan menjaga tubuh di zona aman. Terus bagian yang menampar egonya? Kita dilarang keras ngebiarin pikiran sadar yang 5% itu buat mendikte bagaimana persisnya impian itu harus terwujud. Jadi kita nggak boleh ngatur jalannya alam semesta gitu ya? Betul. Jamie ngasih contoh salah satu klien yang pengen banget dapat kesempatan bicara di atas panggung. Alih-alih nyiksa sistem sarafnya dengan ngirim ratusan email permohonan yang putus asa ke panitia. Yang pastinya bikin stres banget. Sangat stres. Klien ini cuma nyetel niatnya, mengatur sistem sarafnya biar tetap tenang, dan melepaskan keterikatannya pada proses,
Dan apa yang terjadi? Di minggu yang sama, peluang itu datang sendiri dari arah yang nggak diduga. Luar biasa. Saat kita berusaha terlalu keras mengontrol proses, kita menciptakan stres. Stres nutup filter 11 juta bit tadi, dan kita jadi buta sama peluang. Oke, jadi kita ngelepasin kendali soal bagaimana caranya. Tapi pas peluang-peluang itu mulai berdatangan, entah tawaran kerja baru, ide bisnis, gimana kita tahu mana yang harus diambil dan mana yang diabaikan? Karena otak rasional pasti overthinking. Pasti. Disinilah Jamie nyebutin soal pengambilan keputusan berbasis kecerdasan somatik tubuh. Di videonya dia pakai istilah human design kayak splenic projector atau sakral. Memang human design punya terminologi spesifik, tapi mari kita tarik esensinya ke mekanisme universal. Konsep intinya, tubuh fisikmu jauh lebih purba, lebih cerdas, dan memproses informasi jauh lebih cepat dari pikiran logismu. Jadi kita harus dengerin tubuh kita. Iya, saat dihadapkan pada keputusan, alih-alih bikin daftar pro kontra yang bikin otak kiri capek, dengarkan sinyal somatik tubuhmu. Maksudnya kayak sensasi fisik di perut atau dada gitu. Persis. Bagi sebagian orang, jawaban ya yang benar bakal terasa seperti tarikan energi yang hangat dan antusias di area perut. Jawaban tidak bakal terasa kayak tolakan fisik atau mual yang halus. Tubuh ngasih tahu sebelum otak mikir. Betul. Bagi yang lain, itu adalah intuisi sekilas. Suara pelan yang muncul sepersekian detik sebelum otak rasional ikut campur. Lompatan kuantum menuntut kita mulai mempercayai alarm kecerdasan tubuh ini. Kalau tubuhnya ngerasa berat, Jika tubuhmu terasa berkontraksi, tegang, atau berat, nggak peduli seberapa menggiurkan angkanya di atas kertas, lepaskan. Jika terasa ekspansif, rileks, dan ditarik maju, nah itulah jalan kuantummu. wah luar biasa. Tanpa kerasa kita udah nguliti anatomi biologis dan psikologis dari sebuah lompatan hidup nih ya. Mari kita rangkum obrolan kita hari ini biar kamu yang lagi dengerin punya peta jalan yang jelas. Silakan. Si mental. Ketiga, dan ini yang paling krusial, kita harus memodifikasi impian itu jadi target jangka pendek yang terukur, misal 3 bulan. Biar tubuh nggak nganggap itu ancaman. Sangat penting untuk menurunkan skalanya. Dan keempat, kita meretas alam bawah sadar pakai catatan impian di jendela 60 detik sebelum dan sesudah tidur, sambil menjaga kebersihan sistem saraf di siang hari pakai jalan kaki bilateral. Ini merubah apa yang tadinya kedengaran mistis menjadi serangkaian protokol kesehatan mental dan neurobiologis yang sangat masuk akal dan bisa ditindaklanjuti siapa aja. Pastinya. Dan seperti biasa, di penghujung obrolan kita, aku pengen ngasih tugas ringan buatmu. Hari ini, beri dirimu izin penuh buat bermimpi tanpa batas. Tapi terus formulasikan itu ke target 3 bulan yang terasa aman di tubuhmu. Tulis yang spesifik. Bener. Tulis spesifikasinya pakai kalimat masa kini. Misal, aku lagi ngalamin ini, rasanya tenang banget. Terus simpan di notes HP kamu. Besok pagi, pas buka mata, sebelum ngecek sosmed, baca catatan itu. Selundupkan pesannya pas penjaga gerbangmu masih tidur. Rutinitas kecil yang jika dilakukan konsisten, bakal ngebongkar tembok keyakinan di 95% alam bawah sadarmu. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, aku pengen ninggalin kamu dengan satu pemikiran provokatif nih. Mengingat alam bawah sadar kita terbukti sama sekali nggak bisa bedain mana imajinasi dan mana kenyataan fisik. Ya? Pikirin hal ini. Selama bertahun-tahun, berkali-kali, tubuh kita bisa keringat dingin, jantung berdebar, perut mules. Cuma karena kita duduk diam, mikirin skenario buruk masa depan yang belum tentu terjadi. Tubuh bereaksi nyata terhadap ilusi. Persis. Tubuh kita ngerespon seolah musibah itu beneran ada. Nah, kalau tubuh biologi kita udah sangat ahli bereaksi terhadap imajinasi negatif, bayangin apa jadinya kalau mulai malam ini, kamu sengaja ngeretas celah itu. Sebuah pergeseran yang luar biasa. Gimana kalau kamu maksain tubuhmu bereaksi secara fisik, merasa damai, kuat, berkelimpahan, terhadap sebuah kesuksesan yang hanya ada dalam imajinasimu. Terima kasih banyak udah nemenin kami di sesi bedah mendalam ini. Silakan renungkan itu malam ini. Selamat mencoba meraptas pikiranmu sendiri dan selamat menikmati lompatan kuantummu.